touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan. Yang dimana materi kesetimbangan ini nanti terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada pengertian kesetimbangan, macam-macam kesetimbangan, dan hukum-hukum kesetimbangan. Yang pertama itu pengertian kesetimbangan. Pengertian kesetimbangan ini merupakan jumlah benda yang komponen-komponen dayanya sama dengan 0. Nah, untuk macam-macamnya, yang pertama itu kesetimbangan stabil. Di mana kesetimbangan stabil ini dikatakan ketika benda yang dipengaruhi oleh benda lain akan bergerak, berubah posisi, dan akan kembali seperti semula. Misalnya dalam kegiatan olahraga, gerakan yang ini, yang pertama itu contohnya sikap pasak dalam pencaksilat. Nah, ketika sikap pasak dalam pencaksilat itu dilakukan, ketika dia didorong, maka dia akan mundur ke belakang dan akan melakukan sikap pasak seperti semulanya. Kemudian kedua ada kesetimbangan labil, di mana kesetimbangan labil ini dikatakan ketika benda yang dicenderungi atau dapat gesekan dari benda lain akan berubah posisi. Misalnya dari sikap pencaksilat tadi, yang pertama ketika melakukan tendangan, ketika kakinya turun, maka sikapnya akan menjadi ke pasak gitu teman-teman. Yang ketiga ada kesetimbangan netral, di mana ketika benda didorong atau digesek, maka posisi benda tersebut akan seperti semula. Contohnya ketika kita sedang mendorong seseorang yang sedang duduk, maka posisinya akan tetap duduk. Nah, lanjut, yang terakhir itu ada hukum-hukum kesetimbangan. Hukum-hukum kesetimbangan ini yang pertama, luas bidang tumpuan. Semakin luas bidang tumpuan, maka kesetimbangan akan stabil. Contohnya, posisi berdiri dengan kaki terbuka akan lebih stabil dan nyaman dibanding dengan kaki saat berdiri dengan kaki merapat. Yang kedua, ada tinggi titik berat tubuh. Nah, semakin tinggi titik berat tubuh maka akan stabil. Contohnya, ketika posisi jongkok lebih akan stabil ketika daripada berdiri tegak. Nah, yang ketiga ada titik garis berat. Nah, kesetimbangan akan muncul ketika titik garis berat tubuh ini terjatuh atau jatuh ke dalam bidang tumpuan. Nah, jika contohnya nanti teman-teman bisa search aja atau mau cari di mana saja. Ya, kalau nggak mau cari tahu juga nggak apa-apa, itu semua tergantung kepada teman-teman kalau mau nyari tahu. Yang keempat, ada berat badan. Semakin berat badan, maka kesetimbangan akan dibutuhkan semakin banyak. Yang kelima, ada gesekan dengan permukaan. Nah, untuk gesekan dengan permukaan ini, semakin besar gesekan, maka kesetimbangan akan stabil. Mungkin sekian dari saya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin tadi ada kesalahan kata-kata. Ya, saya juga di sini belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah acuh tadi.